Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiarto SSI. Demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon kepada Bapak Ibu yang membawa telepon genggam agar tidak diaktifkan selama ibadah berlangsung. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berbang, berilah musik Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya,
Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Kami mengaku segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ya Allah, dengarkanlah pengakuan kami, sebab hanya di dalam cinta kasih-Mu sajalah kami memohon. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku mampu kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patuti hukum-Mu, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam nama-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Marilah saudari-saudara kini diundang untuk berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia
dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Marilah saudari-saudara, kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Saudari-saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel 1, ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih.
Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Disilakan duduk kembali. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika mempersiapkan renungan ini di bawah sorotan tema secara sinodal Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seperti yang tercetak dalam tata ibadah, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Terus terang, saya agak kebingungan membuat renungan berdasarkan tema ini. Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Berpikir lama dalam hati kecil saya, berarti skenario petaka itu dibuat oleh Tuhan, lalu Tuhan sengaja membiarkan, mengizinkan skenario jahatnya itu sekedar untuk mendidik umatnya, atau pengalaman tragis, wabah, pandemi, epidemi, bencana, atau apapun sebutannya, dipakai oleh Tuhan sebagai tools untuk mendidik umatnya. Sekeji itukah Tuhan? Allah yang jahat, Allah yang bengis, Allah yang kejam. Karena entah apakah tema ini harus dikoreksi atau tidak, tapi itulah yang menjadi perenungan kita dan agak kesulitan untuk membuat khotbah atau paling tidak renungan berdasarkan tema ini. Allah itu kasih. Identitas Allah adalah kasih. Rancangan jalannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi kemudian bencana dipakainya untuk mendidik umatnya. Tragis, derita, lara, sakit. Dan seakan-akan Allah membiarkan, mengizinkan, Allah membuat skenario itu dan menempatkan umat di tengah-tengah bencana dan wabah itu untuk berubah. Allah semacam itukah yang kita sembah? Yang keji, yang jahat. Mungkin ada perlu koreksi teologis terhadap pemahaman yang semacam itu, seakan-akan bencana dipakai oleh Tuhan untuk menghantam merotan umat yang jahat, yang bengis, yang kejam itu untuk berubah. Jadi tak ada bedanya. Allah yang bengis, yang jahat, yang kejam itu mendidik manusia juga yang bengis dan jahat itu supaya kemudian berubah. Tapi ternyata ada semacam jawaban sederhana yang kemudian secara pribadi saya pun menemukannya di dalam kitab Yoel ini. Yoel, anak Petuel, seakan-akan membuat semacam
sebuah narasi, sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah teks atas dokumen hidup. Dan teks menarik dari bahasa Latin, texere. Itu bukan hanya kemudian diartikan sebagai tekstil, tapi teks, sebuah narasi, sebuah cerita. Lalu itu kemudian didokumentasikannya dengan otentik tentang wabah besar yang terjadi di Palestina, Timur Tengah. Sebuah kondisi ketika proliferasi, pembiakan yang subur dari belalang gurun itu terjadi tanpa bisa dikendali. Proliferasi dari wabah belalang ini yang kemudian meluluh lantahkan semua dimensi hidup. Ketahanan pangan ambruk, ratap tangis karena kelaparan dan kematian menjemput. Dan tidak ada istilah bakti, ibadah, kebaktian di bait suci. Karena pun ritus upacara selebrasi pun tidak bisa dijalankan. Tidak ada gandum yang dipersembahkan apalagi anggur. Kelaparan tidak hanya terjadi di ruang publik, tapi yang terjadi juga termasuk di rumah Tuhan, di bait suci, dan mengalami krisis. Proliferasi dari belalang, perkembangbiakan yang subur dari belalang, yang kemudian di dalamnya tidak bisa dikendalikan. Bahkan sejatinya belalang yang hadir dan berkontribusi untuk menjaga keseimbangan ekologi, ekosistem, justru berubah menjadi wabah. Proses metamorfosa atau metamorfosis yang dialaminya justru menjadi bencana. Mulai ketika bertelur, lalu kemudian menjadi belalang muda yang tanpa sayap itu dan melahap karena overeating. Saat ketika dia makan dengan banyak, lalu kemudian menghabiskan segala sesuatu tanpa terkendali, sampai kemudian tumbuh sayap dan kemudian termobilisasi. Dia bisa melompat, bisa terbang, lintas area, lalu menghabis segala sesuatu dan tidak menyisakan kepada manusia. Kelaparan pun terjadi dan bayang-bayang kematian pun menaungi segenap umat Yehuda seiring dengan wabah. Perkembangbiakan yang subur tak terkendali, proliferasi dari belalang ini. Dan apakah Yahweh sengaja membuat skenario proliferasi perkembangbiakan yang subur dari belalang ini untuk sengaja mengubah umat? Allah yang berhati keji, yang sengaja melipat gandakan belalang itu lalu menghabiskan semua sumber daya sehingga kemudian manusia mati kelaparan dengan harapan bahwa kemudian ada pertobatan dan perubahan. Tanda tanya besar. Dan kalau kemudian ditanya apa jawabannya, terus terang saya pribadi pun mengatakan saya tidak tahu. Dan kayaknya memang sama seperti mungkin refleksi kita atas pandemi COVID-19 yang sementara kita alami ini, lalu kemudian bertanya-tanya, apakah memang pandemi ini disediakan oleh Allah bagi kita umat, supaya ada perubahan tertentu di dalam kehidupan ekosistem, lingkungan, termasuk umat manusia sejagat ini? Jawabannya, saya tidak tahu. Dan kayaknya mungkin itu jawaban yang paling jujur. Dan kita hanya bisa bernarasi, membuat teks, mendokumentasikannya secara jujur tentang sebuah peristiwa yang dengan vulnerable begitu rapuh kita menghadapinya sebagai insan yang kemudian di dalamnya belajar mencoba untuk bertahan, sama seperti yang kemudian ditenun oleh Yoel yang menenun cerita, menenun narasi itu dalam sebuah dokumen untuk generasi demi generasi melihat tentang pengalaman peristiwa lara, bencana, pedih, getir, sakit yang pernah menimpa mereka sebagai umat. Dan apakah Yoel kemudian menyalahkan Tuhan atas peristiwa itu? Dia hanya bisa sekedar menenun. Dan kabar baiknya dalam tenunan kisah dan ceritanya itu,
dia mengatakan Tuhan bisa diandalkan. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong. Itu berarti Yoel mengatakan Tuhan sementara berada bersama-sama dengan para perempuan dan anak-anak yang menuju maut karena kelaparan. Dalam kondisi para petani yang menangis karena tidak ada panen anggur, tidak ada panen gandum, tidak ada panen apel, panen ara, panen kurma, panen delima, keranjang kosong yang hanya berada di depan mata mereka. Tidak ada ritus persembahan untuk apapun jenis korban. Karena segala macam bentuk pangan, gandum dan anggur habis. Bagaimana hewan ternak pun bisa kemudian dipersembahkan karena turut mati kelaparan? Dimensi dari kehidupan manusia di Palestina pada waktu itu habis luluh lantah. Dan masih ada tenunan yang seakan-akan memberikan kabar baik, dan menurut saya itu sebuah kepastian. Bahwa Tuhan berada bersama-sama di dalam lara itu, di dalam sakit itu, di dalam wabah itu, di dalam bencana itu. Tuhan bersama-sama berada dalam sebuah proses berjuang untuk dengan pasti menyongsong masa depan. Sekalipun sebuah pertanyaan besar ada dalam setiap hati umat. Apakah kami bisa menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan itu seiring dengan wabah yang sementara terjadi ini? Yoel masih bersaksi tentang roh Tuhan yang memberi daya hidup. Bahkan roh Tuhan yang memberikan kekuatan. Seperti yang dilukiskan dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Tetapi barang siapa yang memohon pertolongan Tuhan akan diselamatkan. Tuhan masih bisa diandalkan dalam situasi sulit. Untuk sebuah proses menenun kehidupan yang tak jarang begitu banyak benang-benang khusus dalam tenunan kisah itu. Tapi Yoel dengan jujur mengatakan dalam situasi ini kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Engkau berada bersama-sama dalam kondisi ketika kami lara, kami takut, kami cemas ini. Kayaknya sebuah kondisi di mana Yoel pun bergumul dengan pertanyaan, sungguhkah Engkau Yahweh yang membuat skenario besar ini dan menyediakan wabah ini bagi kami? Dan dalam hati kecil dia pun tidak bisa menjawabnya. Tapi bahwa pengalaman Tuhan menolongnya, menjadikan sebuah teks kehidupan yang menguatkan setiap umat pada waktu itu untuk bisa bertahan. Bapak Ibu Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kini muncul populer apa yang disebut dengan istilah new normal. New normal, kondisi normal yang baru, kenormalan yang baru. Karena beberapa bulan kita sudah diformasi, dibentuk untuk nampaknya harus bisa berdamai dengan kondisi pandemi ini. Kita masih dan harus bisa move on. Karena kalau mau ditanya apakah akan tuntas dan sampai kepada titik nol, bahwa tidak ada lagi wabah ini, kayaknya sulit untuk bisa terjawab. Dan mungkin kita hanya bisa berdamai dengan kondisi-kondisi itu. Lalu memasuki new normal, ada normal yang di dalamnya kita belajar beradaptasi karena Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan untuk bisa beradaptasi. Dan new normal itu bahwa mungkin masker akan menjadi identitas kita pada saat berada di luar rumah. Ada jarak yang masih harus kita buat dengan indikasi supaya kemudian tidak terjangkiti atau menjangkiti seiring dengan virus yang dibawa. Ada kondisi-kondisi bahwa kita mengekang diri untuk tidak berkerumun, mengontrol diri untuk kemudian tidak jelong-jelong atau kemudian menikmati beria-ria kehidupan sebebas dulu. Untuk kemudian menikmati segala sesuatu. Ada kondisi-kondisi ketika kemudian di dalamnya kita berkumpul tapi kemudian tidak secara ragawi, secara fisik. Dan itu kenormalan yang baru dan kita belajar dengan itu. Bahkan kaum muda yang sehat, yang kuat, bisa berproduksi, lalu dan kondisi-kondisi seperti itu diberikan semacam dispensasi untuk
mengaktualisasikan karya dan kerja, sementara usia 45 tahun ke atas lebih berhati-hati. Yang memasuki usia indah, yang lansia berhati-hati. Terlebih ketika penyakit generatif itu dibawa, hipertensi, diabetes, untuk segala sesuatu yang kemudian terjadi penyakit-penyakit terminal, dan di dalamnya di samping berdamai dengan penyakit-penyakit yang harus dibawa itu, pun harus siap-siap dengan kondisi bahwa tergolong komunitas atau kelompok yang vulnerable, yang sangat rentan. Dan itu tidak menyenangkan untuk new normal yang semacam itu. Kita bisa saja mengandai-andai bahwa kemudian segala sesuatu menjadi oke dan beres lagi. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa secara real, orang yang positif itu bertambah jumlahnya seiring dengan warga masyarakat yang bandel, yang tidak disiplin. Seakan-akan menganggap enteng semuanya ini. Lalu dalam kondisi yang semacam itu, pasien positif bertambah, sekalipun di dalamnya, enggak apa-apa kok. Yang sembuh juga banyak dan oke. Dan mungkin itu menjadi new normal. Untuk kemudian di dalamnya belajar berdamai dengan kondisi itu. Karena tidak bisa self-control. Sudah terlalu lama mengisolasi diri. Tidak sedap ternyata kalau kemudian di dalamnya apa yang dialami sebagai derita orang lain. Mereka diisolasi di rumah mereka sendiri, di rumah sakit. Dan saya yang sehat, aku yang sehat, diminta juga untuk mengekang diri. Aduh, emangnya gue pikirin. Lalu kemudian melanggar kedisiplinan itu. Lalu menganggap segala sesuatu sebagai sebuah bagian kebiasaan yang di dalamnya udahlah jalani aja. Dan kemudian ada statement Tuhan membuat skenario itu, lalu Tuhan menempatkan, mengizinkan, membiarkan skenario jahatnya itu untuk bencana ini diberikan kepada manusia dalam rangka menghukum. Aduh, Tuhan yang keji. Dan Tuhan yang semacam itu tidak ada dalam kekristenan. Karena yang ada bagi kita sekarang sebagai gereja adalah belajar bernarasi seperti Yoel. Yang tidak bisa menemukan jawabannya itu dengan gamblang, dengan jelas. Tapi kemudian dia mendokumentasikan kepada generasi masa depan yang mengatakan, coba kamu lihat. Adakah bencana ini di masa-masa leluhur-leluhurmu di tempo-tempo dulu? Ketika sekarang kita lara, sekarang kita sungguh-sungguh berada dalam kondisi terpuruk, habis, luluh lantah. Tapi moga kita terhitung sebagai generasi yang masih tetap bisa berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menjadi tempat meminta pertolongan. Dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada, turut menangis juga. Turut berjuang sama seperti para petani yang kemudian menggarap kembali lahan-lahan mereka setelah habis dimakan oleh belalang itu sebagai sebuah bentuk new normal. Untuk dalam kondisi ketika di dalamnya tanah harus beristirahat dulu sebelum kemudian lewat beberapa generasi dan pulih kembali. Sama seperti yang dilukiskan oleh Yoel, dan Tuhan pun melakukan recovery. Tuhan memulihkan, Tuhan tidak membinasakan, Tuhan memulihkan. Dan moga kita terhitung juga sebagai kawan sekerja dari Tuhan. Ironis memang, pada masa pandemik ini justru ada gereja yang merenovasi gedung gerejanya. Mendandani, mempercantik gedung gerejanya. Mumpung jemaat tidak pergi ke gereja, ruang gereja kosong, yuk sudah kita merenovasi gedung gereja kita. Siapa yang nanti kemudian menikmati indahnya gedung gereja itu? Sementara sekarang gereja menjadi cair, tidak berada dalam gedung. Tapi ada gereja yang merenovasi gedung gerejanya di saat-saat pandemi ini. Sementara ada video beredar, ironis memang. Proses evakuasi dari seorang ibu dengan kedua orang anaknya yang masih di bawah umur itu tergantung di langit-langit rumah mereka, dan orang bisa memberikan kesimpulan bahwa mereka bunuh diri. Ibu dan kedua anaknya yang masih kecil itu bunuh diri di rumah mereka sendiri. Sementara gereja merenovasi gedung gerejanya. Tuhan tidak membuat skenario itu. Tuhan begitu kejam kalau kemudian ada episode
Ibu dan kedua anaknya bunuh diri mengakhiri hidupnya. Karena seakan-akan karena peristiwa ini Tuhan sediakan, lalu kemudian tidak ada perubahan, malah justru orang bunuh diri. Tuhan semacam apa itu? Gereja harus mewartakan Allah yang penuh kasih, tapi ironis kalau kemudian di satu sisi gereja mengisahkan Allah yang penuh kasih, tapi gereja hanya mementingkan diri sendiri. Tidak ada solidaritas, tidak ada proses sama seperti lara bersama, menangis bersama, seperti narasi dari Yoel bahwa Allah bersama dengan perempuan dan anak-anak yang kelaparan, Allah bersama-sama dengan para petani dengan keranjang kosong karena tidak ada sedikit pun yang dipanen. Allah bersama dengan para imam yang menangis, yang menggunakan kain kabung, yang kemudian tidak ada yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan menghendaki kita menjadi kawan sekerjanya. Tuhan menghendaki kita pun untuk turut berkontribusi, supaya kemudian menggambarkan, ini loh aku yang hadir bersama-sama dengan Lara, kamu di mana hai kawan, sobat seperjalananku. Dan gereja harus peka dengan panggilan itu. Di tengah-tengah kita masih bisa menikmati karena ada uang untuk membeli kuota internet dan menikmati segala macam bentuk karena tersedia fasilitas itu. Ada orang yang kemudian jangankan beli kuota untuk menikmati internet, untuk makan aja nggak ada. Sibuk berkumpul satu dengan yang lain sekalipun tanpa ragawi. Seminar sana, pembinaan sini, menggunakan fasilitas Zoom, rapat sana, rapat sini, ngomong segala sesuatu. Lalu kemudian no action, tanpa ada sebuah aksi, terlalu lambat kalau mau dikatakan. Untuk kemudian melakukan sebuah terobosan, tanggap, dan spontan membantu. Sudah berapa banyak uang yang dipakai untuk membeli kuota supaya kemudian bisa rapat, say hello, berjumpa. Sementara yang lain, jangankan kuota, mereka harus belajar berpuasa untuk tidak makan. Mari kita membuat proses menenun, bernarasi tentang Allah yang sementara sedang lara, Allah yang turut sedih, Allah yang turut terluka, Allah yang turut di dalamnya merasa lapar dan haus, dan Allah yang semacam itu ada bersama-sama dengan umat yang menjerit. Karena sejatinya Allah tidak akan pernah membiarkan umat dalam kondisi menuju kepada kematian. Karenanya Allah segera berbela rasa. Allah segera turun campur tangan dan berada dalam sebuah arena dengan mereka yang berjuang. Di situ seharusnya gereja pun hadir. Kita yang mungkin syukur-syukur bisa bertahan. Kalau toh new normal itu, kita akan masuki dengan kondisi bahwa bisa saja dan terbuka kemungkinan kita akan terpapar. Kita harus siap mungkin dalam kondisi gejalanya seperti influenza. Tapi ternyata kita positif COVID. Kita yang dalam kondisi memang sudah dengan ada beragam macam penyakit, ya terbuka dan rela bersahabat dengan hidup. Kalau memang toh kematian datang menjemput, itu pun mujizat. Dan kita harus sudah siap bersaudara-bersaudari dengan saudara dan saudari kematian. Sebagai bagian dari warna kehidupan kita saat ini. Sebuah warna bahwa tingkat kematian itu pun terjadi dengan drastis. Dan Allah bersama-sama dengan keluarga yang menangis. Allah bersama-sama dengan mereka yang kehilangan sosok yang berjuang untuk dan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Dan kita yang sehat, kita yang masih punya uang, kita yang masih bisa mesam-mesem, bisa tersenyum, menikmati banyak hal. Karena di dalamnya kita punya deposit. Moga kita terhitung turut menarasi, turut menenun, lalu merajut benang-benang kusut itu yang di dalamnya mudah sekali putus untuk menjadi sebuah tenunan yang bagus, sembari mengulurkan tangan bahwa gereja kami pun hadir untukmu saudara, kamu tidak sendiri. Dan berbuatlah itu. Sehingga kalau toh kemudian ada generasi yang akan datang, mereka akan bersaksi bahwa ternyata pada saat
pandemi COVID-19, gereja menyaksikan Allah penuh kasih. Gereja menyaksikan Allah bersama-sama dengan mereka semua yang mendambakan pertolongan dan kemudian kebutuhan mereka tercukupi karena gereja berpartisipasi di dalamnya. Mari kita menenun teks seire, turut membuat sebuah teks kehidupan bersama-sama. Dan moga yang saat ini kita masih beruntung, tergerak hati kita untuk di mana saja, kapan saja, berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu. Tidak usah tunggu nge-zoom dulu, rapat dulu, sama-sama, lalu kemudian ngomong-ngomong menghabiskan kuota 2-3 jam untuk sekedar nge-zoom. Do something. Kapan saja dan di mana saja. Karena proses menunun itu berlanjut tanpa pernah bisa jeda. Tidak pernah pause. Yang menangis akan tetap menangis, yang kelaparan lapar, yang haus, yang tak berpakaian, yang terisolasi, yang terpinggirkan, yang sendiri. Dan mari, biarlah mesin-mesin tenun kita itu yang masih bisa berfungsi, mengambil bagian, sehingga kemudian tertenunlah sebuah kisah tentang Allah yang adalah kasih. Karena rupanya hanya itu jawabannya dalam kitab Yoel. Kamu masih bisa meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan. Tetapi Tuhan tidak dengan sengaja, apalagi Tuhan membuat skenario untuk menimpakan bencana dan wabah ini kepada umatnya. Tuhan yang semacam itu tidak ada dalam kekristenan. Allah kita penuh kasih dan Dia berbela rasa dengan semua situasi sulit. Di sana gereja terpanggil untuk menjadi kawan sekerjanya. Melangkahlah bersama-sama dengan Allah. Bernarasilah tentang kehidupan. Tenunlah hidup bersama-sama dengan jari jemari Allah yang turut mengundang jari jemari kita menenun kisah kasih hidup itu bagi kehidupan yang lara ini. Amin. Marilah kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian menurut Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudari-saudara terkasih, marilah sekarang berdiri bersama semua orang percaya di skala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Marilah kini kita bersatu di dalam doa syafaat. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami belajar jujur atas hidup yang tak jarang kami membuat segala sesuatu menjadi pincang dan tidak seimbang. Apa yang kami tabur, kami tuai, tapi dalam situasi-situasi sulit dengan tidak tahu malu, kami menyalahkan Engkau, Allah yang penuh kasih itu, seakan-akan sebagai Allah yang menghukum, Allah yang membiarkan, Allah yang mengizinkan, Allah yang sengaja membuat segala macam kepahitan untuk dialami oleh kami semua. Tolonglah kami umat yang tidak tahu malu ini, yang di dalamnya harus belajar kami mengisahkan tentang kisah itu, bahwa sejatinya segala sesuatu adalah hanya karena cintamu semata-mata. Dan karena cinta itu, Engkau justru berada dalam situasi sulit, turut berbela rasa, turut berbelas kasih, turut berkeadilan, turut membantu. Karenanya sebagai orang percaya, bantulah kami agar kami turut bernarasi tentang kebaikan-Mu, tentang Engkau yang penuh kasih. Kami tidak mencari kambing hitam, kami tidak berada dalam beragam macam argumentasi, atau semua bentuk statement yang seakan-akan kami sudah berbuat sesuatu, tapi ternyata berbuat untuk meladeni nafsu keakuan sendiri. Jadikanlah kami gereja yang turut menangis di tengah-tengah lara kehidupan saat ini. Supaya kemudian kami pun bersama-sama dengan Engkau ya Allah, yang sudah lebih terdahulu hadir, bersama-sama dengan mereka yang sakit, yang takut, yang cemas, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang kesepian, yang mengalami segala macam derita, dan di dalamnya gereja hadir, dimanapun itu. Bantulah kami agar kami jujur, bahwa sejatinya kecukupan kami itu adalah berkat-berkat-Mu bahkan di tengah-tengah situasi sulit ini. Dan kecukupan kami itu kiranya turut berdarasi tentang kebaikan juga bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, karena sejatinya kami bisa menikmati segala sesuatu dalam situasi sulit seperti ini. Kami cenderung banyak berbohong tentang kesulitan, tentang keterbatasan, tentang kesedihan. Kami menikmati dan kami masih bisa menikmati. Di tengah-tengah orang lain berada dalam kondisi derita. Bantulah agar kami tidak menipu diri sendiri. Bahwa sejatinya karena kenikmatan itu hanyalah kami yang menikmatinya. Melalui peristiwa ketika Yoel bernarasi, kiranya menjadi kejujuran bagi kami juga semua. Bahwa sejatinya tidak pantas kami mengeluh di situasi yang semacam ini. Tidak pantas kami berkeluh kesah, bahkan marah atas situasi yang sementara kami alami. Karena sejatinya Engkau Allah berdiam di antara derita, dan kami terpanggil untuk juga mengasah kepekaan kami untuk berbuat. Kini saatnya kami memasuki sebuah era di mana cinta berbicara tanpa kami harus mempertimbangkan banyak hal. Secara spontan kami melakukan itu karena sejatinya hati nurani selalu berkecolak dimanapun ketika benang-benang tenunan kehidupan itu tertenun satu dengan yang lain. Kuatkanlah kami, semoga kami terhitung sebagai kawan sekerjamu yang juga melakoni segala sesuatu sekecil apapun itu, kami mendukung kultur kehidupan. Bantulah gereja, di dalamnya kami keluarga, suami istri, anak-anak, di dalamnya kami berbuat penuh dengan welas asih, berbela rasa, paling tidak di rumah tangga kami masing-masing. Di rumah kiranya menjadi situasi di mana kami saling mendukung, bukan di dalamnya sebaliknya kami saling bertengkar. Di rumah sejatinya kami saling merangkul, bukan kemudian di dalamnya saling menolak satu dengan yang lain. Di rumah kami saling menemani dalam kondisi sehat maupun sakit, bukan sebaliknya kami membiarkan
sehingga segala sesuatu berjumpa dengan kekurangan, kelaparan, bahkan terpapar dengan sakit. Pulihkanlah rumah-rumah tangga kami di masa-masa sulit ini. Karena ketika kami harus menghadapi segala sesuatu di rumah, tak jarang kami berhadapan dengan situasi bahwa ternyata rumah justru kini menjadi sumber bencana. Tolong kami supaya kami jujur, menjadi manusia yang santun siap diubahkan, dan kemudian rela untuk mengalah, agar rumah-rumah kami justru menjadi tempat pemulihan ketika di dalamnya kami menjadi aman dan bukan sebaliknya menjadi tidak aman. Berkatilah ruang publik, institusi, lembaga, dan dimanapun ketika di dalamnya aktivitas sosial itu berlangsung. Tolong kami agar kami santun menjaga apapun bentuk protokoler kesehatan itu demi sejatinya untuk orang lain dan bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Karena kami yakin dan percaya bahwa apa yang boleh kami asah sebagai bagian dari sesama dan saudara adalah juga semangat kami untuk bisa mengerti, dan itu adalah berarti pengorbanan. Tolonglah kami punya semangat dan spirit itu untuk menghargai para medis yang telah berjuang mati-matian untuk dalam proses mendampingi setiap pasien. Tapi tak jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan apapun kedoknya pun masih suka berkerumun, berkumpul, dan kemudian di dalamnya menghabiskan banyak waktu tanpa pernah bisa mengira ada orang lain yang dalam hidup mati berjuang untuk sebuah kehidupan di tengah-tengah memperjuangkan kesembuhan bagi setiap pasien. Bantu kami yang terlalu ego mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami mandul dan kami tidak peka atas keberadaan dan perjuangan orang lain. Kami hanya mengejar kesenangan sendiri. Moga ruang publik ada perubahan, sehingga di dalamnya kami yakin dan percaya Allah berbelas kasih juga bagi setiap kami yang punya niat-niat baik, merajut kehendak dan niat-niat baik itu untuk sebuah kebaikan bersama. Berkatilah kami semua dalam minggu ini, kami dengan kekuatan, kesehatan, kecukupan, pengharapan, kekuatan, kami syukuri itu. Kami alami kembali semua minggu secara khusus minggu pemulihan ini, dengan berdamai dalam setiap situasi yang sementara kami alami, lalu tetap meminta pertolongan karena pertolongan kami satu-satunya hanyalah Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan biarlah hanya dengan Engkau jualah kami aman, untuk senantiasa kami jalani kehidupan kami sepanjang minggu ini, dan kami siap menjadi kawan sekerjamu untuk sebuah kemaslahatan, sebuah kesejahteraan bagi semua. Karena kami belajar peka, bersama-sama menjadi kawan sekerjamu, memasuki arena dan gelanggang kehidupan, di mana kehidupan kami perjuangkan. Terima kasih untuk minggu ini, terima kasih untuk keluarga-keluarga kami, terima kasih untuk persaudaraan yang penuh cinta, terima kasih untuk semua pemulihan yang telah Tuhan beri, dan terima kasih karena Engkau telah berbela rasa bagi kami semua, sehingga di dalamnya kami punya kekuatan dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta pertolongan. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Kejadian 28 ayat 22b
yang menyatakan, "Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami
Saudari-saudara dalam Tuhan, kini marilah kita pergi di dalam damai Tuhan, di dalam warna kesarian kita, hari lepas hari. Lakukanlah sabda Allah yang telah kita renungkan bersama. Mari dengan bangkit berdiri, kita menaikkan mada pengutusan menurut Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.